Mulai dari saya memperkenalkan, siapa tahu kan nanti butuh tahu, kayaknya nggak mungkin nggak butuh tahu gitu, pasti butuh tahu. Jadi BAK ada di Gedung Raden Saleh yang terletak di lantai dasar sebelah kanan kalau dari depan di Gedung F. Ada 2 bagian, jadi di kami ada akademik dan registrasi, kemudian ada PLPP. Pertama, untuk memastikan mahasiswa bisa melakukan KRS online, dia harus terdaftar mahasiswa aktif. Kemudian wajib mengisi KRS setiap semester. Tapi untuk mahasiswa baru, itu dimulainya mereka melakukan entry sendiri di semester 3. Tapi semester 1 dan 2 nanti BAK yang entrykan. Untuk yang terakhir, mahasiswa yang terlambat mengisi KRS dikenakan sanksi, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sadat tadi. Jadi dicutikan pada semester berjalan. Tapi kan ada tahapannya sesuai tadi arahannya di terlambatnya di BPP-nya atau di SKS-nya, terus ada sesuai kalendernya dan lain sebagainya. Nah ini untuk jatah SKS gitu, bahasa mudahnya. Bagaimana dia bisa mengambil SKS, tetapi ada beberapa yang ada toleransi juga di sistem gitu. Mahasiswa semester 3 ke atas dapat mengambil sesuai IPS 2 semester sebelumnya. Jadi kalau sekarang ganjil, dia berpatokan semester ganjil kemarin gitu. Untuk semester genap besok, dia berpatokan semester genap kemarin gitu. Untuk perhitungan jatah SKS-nya. Ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. Genap ketemu genap. Kalau dia sebenarnya tidak cuti, ngambil mata kuliahnya misal 20 SKS semester ini, kemudian ganjil kemarin 20 SKS, kemudian ada yang tidak lulus, dia tetap harus mendahulukan semester dia sekarang, Bu. Jadi semester 5 dulu dipilih, nanti dia kelebihannya baru bisa ambil di bawah ataupun di atasnya. Dia tetap harus ambil yang ini dulu. Diasumsikan kalau yang cuti itu dia ngulangnya di akhir. Karena itu kan kalau di sistem yang mahasiswa sendiri online itu dia harus 20 SKS yang jatah semester dia berjalan itu baru bisa sisanya ngambil atas atau bawah. Tapi kalau case-nya dia cuti, kita bisa kasih akses ya bisa melalui jurusan, bisa ke BAK juga bisa nanti kita inikan ke anaknya kalau udah dibuka aksesnya itu. Untuk cuti tadi menyambung di pembayaran. Jadi cuti maksimum 2 semester tetapi tidak boleh berturut-turut. Ketika dia semester ini cuti secara normal, dia membayar 100.000, maka semester depan harusnya dia aktif lagi dulu, baru cuti berikutnya jatah selama masa studi, itu kan 14 semester untuk S1, itu diambil lagi, boleh. Tapi tetap harus dijeda, aktif dulu baru berikutnya cuti lagi. Kemudian kalau mau aktif lagi, dia tinggal bawa surat cutinya yang kalau yang bayar 100.000, dia bayar surat cuti, bawa surat cutinya dan bayar BPP semester berjalan, nanti kita aktifkan. Atau kebalik ya Pak ya, diaktifkan dulu oleh kami baru bayar BPP yang semester berikutnya. Kemudian pindah waktu kuliah, di sini persepsinya dia anak kelas reguler mau ke kelas sore atau ekstensi, atau sebaliknya dari sore mau ke pagi. Itu juga report ke BAK saja, nanti kami ada form dan di sana ada syarat yang harus dipenuhi. Kemudian pindah jurusan dari, kalau kita sekarang udah nggak ada jenjang ya Bu, Bapak Ibu, semua S1 ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pindah jenjang, adanya pindah jurusan dan mengisi formulir yang ada di BAK, kemudian menyerahkan form terisi, kemudian nanti kita buatkan surat, nanti surat tersebut terlampir ada rangkuman nilai, itulah yang dibawa ke PMB untuk memperoleh nomor NPM, daftar ulang dan nanti untuk daftar konversinya di jurusan. Jadi dari PMB-nya yang mendistribusikan ke jurusan untuk melihat nilai yang bisa dikonversi. Dan dilakukan hanya 1 kali selama dia menjadi mahasiswa Dharma Jaya, jadi nggak boleh cucuk cabut. Maksudnya pertama dia di TI, pindah nanti di manajemen, berikutnya mau pindah lagi di, nggak boleh kalau seperti itu. Hanya sekali saja boleh pindahnya. Setelah melewati semester 2, jadi boleh diprosesnya semester 3 dan seterusnya. Asumsinya semester 1 dan 2 itu mata kuliah masih umum, jadi
masih bisa diakui semua jurusan. Kemudian surat administrasi banyak sekali, tadi di depan sudah ada list form apa saja, kurang lebihnya seperti ini, hanya datang saja ke BAK, nanti diarahkan di formulirnya sudah ada syarat-syarat. Persyaratan penyusunan skripsi, memenuhi jumlah minimum 120 SKS. Nah ini untuk ujian tugas akhir studi atau kita kenal dengan skripsi. Itu syarat untuk mendaftar, lulus mata kuliah dengan total SKS 138, baru bisa daftar untuk sidang. Nah untuk penilaian atau evaluasi prestasi akademik, nah ini ranks yang terbaru yang punya kita, sekarang ada A sampai ada Amin, B+, B, C, D, E. Kemudian untuk status lulus, sama seperti sebelumnya, jadi A, Amin, B+, B, C, D itu dianggap lulus. Hanya E yang tidak lulus. Status lulus nggak lulusnya. Jadi kalau D itu sebenarnya boleh tidak diulang, tetapi nanti kembali di ketentuan kelulusan. Tergantung IPK dan kalau sekarang sih harus lulus semua ya Pak, minimal C ya. Nah ini untuk perhitungan IPK, bobot dikalikan nilai, dibagi total SKS, ya simpelnya gitu. Nah ini untuk DNS juga bisa dilihat di Siska, di akun mahasiswa masing-masing. Untuk dibutuhkan misalkan dia mau untuk daftar ngelamar kerja dan lain sebagainya, validasi bisa ke BAK. Rangkuman nilai juga demikian, bisa di-print di Siska juga. Nah tinggal validasi saja di BAK. Nah langsung ke cara memperoleh akun Siska sampai ganti password. Nah yang pertama, di akun masing-masing tetapi di web PMB dulu, karena mahasiswa ini kan mahasiswa baru, jadi dia saya sudah berkoordinasi dengan ICT untuk distribusi akunnya di sana, mulai dari NPM-nya dulu, jadi mulai NPM dia dapat akun langsung sekaligus. Jadi di web PMB Dharma Jaya ACID, kemudian pilih menu cek NPM. Nah di situ akan diperoleh akun Siskanya. Kemudian dia masuk ke web Siska Dharma Jaya ACID. Nanti wajib lah ya, disarankan wajib ganti password untuk kemudahan dia mengakses berikutnya. Di web Siska Dharma Jaya ACID, kemudian ketik akunnya sesuai yang diperoleh dari PMB Dharma Jaya ACID. Kemudian dia akan muncul menu akun mahasiswa seperti ini. Nah menunya ini kemudian pilih submenu KRS, kemudian pilih pengisian KRS dengan mengetikkan NPM saja, yang lainnya otomatis. Jadi dia hanya ketik NPM, mulai dari tahun akademik, semester, IPS, jatah SKS, otomatis semua by system. Kemudian pilih mata kuliah dengan menceklis mata kuliahnya. Kemudian oke untuk simpan. Dan kalau dia mau hapus kesalahan dari mata kuliah yang di checklist tadi, bisa di klik tombol silang. Karena disosialisasikan untuk mereka semester 3 nanti, jadi saya infokan dia bisa mencetak KRS ini kalau sudah divalidasi oleh PA. Saya sudah kasih catatan. Kemudian yang kedua, pastikan jadwalnya terisi, karena khawatir seperti kemarin itu dia ngambil mata kuliah kerja praktek tapi atau agama atau mata kuliah apapun lah, tapi jadwalnya tidak muncul dan dia diem aja. Nah ini warningnya lah ke mereka supaya memastikan sudah ada jadwalnya, per barisnya terisi gitu, jangan sampai ada yang kosong. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kalau sudah jelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.